اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini tema pembahasan kita terkait dengan berpegang dengan athar atau jejak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu berkata, setelah beliau menyebutkan tentang perkara bid'ah dan bahaya dari perbuatan bid'ah di dalam agama, di mana bid'ah yang kecil bisa berubah menjadi bid'ah yang besar, dan telah kita sebutkan contoh-contoh terkait dengan hal tersebut, dan juga didukung oleh ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim ya, yang menunjukkan bahwa seseorang apabila berada di atas kesesatan, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menambah kesesatannya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambah penyakit tersebut di dalam hati mereka. Nah, maka ini perkara yang hendaknya wajib diwaspadai oleh seseorang manakala ia jatuh di dalam penyimpangan, jatuh di dalam kesesatan, sebab Allah Subhanahu wa taala terkadang menambah kesesatan tersebut sehingga dia pun dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang Allah inginkan kesesatan kepadanya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Nah, kemudian setelahnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu mengatakan, fanzur rahimakallahu kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalanna wala yadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minal ulama fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih wala tajawaz li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Nah, kata beliau, maka lihatlah, semoga Allah merahmatimu, semua yang kau dengarkan ucapannya dari orang-orang yang berada di zamanmu secara khusus, maka jangan kau tergesa-gesa, terburu-buru, dan jangan kau masuk ya ke dalam sesuatu darinya sampai kau bertanya dan kau melihat apakah hal tersebut pernah dibicarakan oleh seorang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah dibicarakan oleh seorang dari para ulama. Iya, jadi kalau ada suatu perkara, lihat dulu. Jangan terburu-buru, baik itu dalam membenarkannya atau menyalahkannya, sampai kau bertanya. Iya, sampai memeriksanya apakah hal tersebut pernah diucapkan oleh para sahabat atau hal tersebut pernah ternukil dari para ulama.
fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih. Apabila engkau mendapati di dalamnya ada athar, ada ucapannya para sahabat, ya, maka berpegang teguhlah dengannya. Wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Dan jangan kau melampauinya, ya, serta jangan kau memilih hal yang lainnya sehingga akibatnya engkau akan terjatuh ke dalam api neraka. Nah, ya, maka dari ucapan beliau di sini ya, memberikan faedah kepada kita bahwa seorang muslim, ya, dan seorang muslimah hendaknya dia komitmen di atas tuntunan agama. Hendaknya dia komitmen di atas tuntunan agama. Dan hal tersebut tidak akan bisa terwujud kecuali manakala dia memegang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta berpegang teguh dengan athar para sahabat Nabi SAW. Athar itu artinya peninggalan. Yang disebut dengan athar artinya peninggalan. Peninggalan sahabat. Maksudnya apa? Ucapannya para sahabat, ya, ijma'nya para sahabat. Nah, perbuatan-perbuatan dan amalan-amalannya para sahabat itu asar mereka, berpegang teguh dengan asar mereka, asarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau kita dapati hal tersebut dari mereka, atau ya orang yang datang setelah mereka dari kalangan para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, para ulama rabbani yang terbimbing di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita dapati hal tersebut dari mereka, maka kita pegang kuat-kuat. Tapi kalau ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat dengannya, maka hendaknya kita berhati-hati. Iya, hendaknya kita berhati-hati dan berhenti di dalamnya sampai jelas perkara kita atau sampai jelas hal tersebut terhadap diri kita. Nah, baru kita bisa melangkah kepada hal yang berikutnya. Iya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan barometer di dalam hal ini. Seorang baik agamanya manakala dia melihat dan meniti jalannya para sahabat. Iya. Sebab para sahabat ini adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih mereka dari seluruh manusia yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati ternyata ya, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baiknya hati manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilih beliau untuk dirinya. Fabata'athahu bi risalatih, kemudian Allah mengutus beliau untuk mengemban risalahnya. Jadi Nabi kita merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk yang ada di dunia. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma nadhara fi qulubil ibad." Kemudian Allah melihat kepada hati-hati para hambanya setelah melihat kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka didapatilah ternyata hati para sahabat merupakan hati para hamba yang terbaik. Faja'alahum wuzara'a nabiyih, maka Allah menjadikan para sahabat sebagai pendamping-pendamping nabinya. Yuqatiluna ala dinih, mereka berperang, berjuang dalam rangka membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Maka apa yang dilihat oleh para sahabat sebagai suatu kebaikan, maka hal tersebut adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang oleh para sahabat sebagai suatu kejelekan, maka itu jelek di sisi Allah. Lihat bagaimana para sahabat dijadikan timbangan
dalam mengukur kebaikan dan keburukan. Apa yang dipandang oleh sahabat baik, maka itu baik. Dan apa yang dipandang oleh sahabat buruk, maka itu buruk. Maka ini sudah menjadi kemestian bagi kita untuk melihat dan berpegang teguh dengan atharnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam kesempatan yang lain, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil tauladan, maka hendaknya ia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Sebab para sahabat adalah orang yang paling baik hati-hati mereka, wa a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, orang yang paling sedikit bebannya, wa aqwamuha hadiyan, orang yang paling lurus petunjuknya, wa ahsanuha halan, demikian pula yang paling bagus keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyih, mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, wali iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum, dan ikutilah mereka. Fi atharihim, pada jejak-jejak mereka, pada asar-asar mereka, yaitu ucapan dan amalan mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, sebab para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas petunjuk dan berada di atas as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga didukung oleh ucapan para ulama yang datang setelahnya, seperti Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 1000 atau pada tahun 157 Hijriah. Salah seorang dari ulama salaf yang bernama Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau berkata, "Isbir nafsaka ala sunnati waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kufu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasauka ma wasi'ahum." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Sabar di atas sunnah Nabi. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita goncang, jangan pernah kita keluar dari jalan sunnah ini, dari jalan yang hak ini. Apapun yang pernah menimpa kita dari permasalahan, jangan pernah keluar dari manhaj salaf, dari manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan bersikaplah, berhentilah di mana para sahabat berhenti. Iya. Wa qul bima qalu, berucaplah sesuai dengan ucapan mereka. Wa kuffa amma kuffu, dan berhentilah tatkala mereka berhenti. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan salafus salih. Fa innahu yasauka ma wasi'ahum, karena sesungguhnya telah cukup bagimu apa yang sudah cukup bagi mereka. Maksudnya apa? Kita ini dalam beragama jangan pernah melampaui langkahnya para sahabat. Mereka berbuat seperti ini, kita lakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat. Mereka tidak berbuat seperti itu, kita pun tidak berbuat seperti itu. Karena apa? Telah cukup bagi kita apa yang sudah cukup bagi mereka. Nah, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan dalil di dalam hal ini. Nah, makanya para ulama menyebutkan, ya, di antara hujjah yang dijadikan hujjah adalah qaulus sahabi, ucapannya sahabat, menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usulus sunnah
yang merupakan pokok sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah berpegang teguh dengan apa yang dipijaki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk meneladani mereka. Kemudian Imamul Auza'i juga pernah mengatakan, "Alaika bi athari man salaf." Hendaknya kamu berpegang dengan asar peninggalan-peninggalan para salaf. Wa in rafadakan nas, sekalipun manusia mengusirmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat orang yang berseberangan dengan para sahabat. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun dia menghias-hiasi ucapannya dengan hal-hal yang indah. Yang terkadang kesesatan itu dibungkus oleh sesuatu yang enak didengar, terlihat indah, terlihat seakan-akan hikmah dan bijaksana, padahal itu adalah kesesatan. Nah, maka jangan sampai kita tertipu, ya. Kita beragama jangan pernah membawa perasaan. Ya, tetapi kita beragama sesuai dengan apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dijadikan ijma dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cara beragama. Jangan terbawa oleh perasaan. Wah, ini orangnya bagus ini. Nah, oh akhlaknya luar biasa ini. Ya, dia kalau memberikan nasihat, subhanallah, luar biasa. Orang sampai menangis, orang sampai begini dan begitu. Nah, jangan sampai tertipu dengan hal tersebut. Tetapi lihat, orang tersebut apakah dia berbicara di atas sunnah ataukah berbicara di atas kebid'ahan. Sekalipun lucu didengar, sekalipun sedih kalau didengar ceramahnya, tetapi kalau berada di atas kesesatan, maka kesesatan tetaplah kesesatan, tidak akan bisa berubah menjadi kebenaran. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para sahabat Nabi. Kemudian demikian pula ulama-ulama yang datang setelah para sahabat Nabi. Nah, maka dari cara beragama seseorang, manakala dia selalu mengikat dirinya dengan para ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Ya, artinya kita beragama ini jangan memutuskan sesuai dengan pendapat diri sendiri, tanpa mau melihat, tanpa mau menengok, tanpa mau mengikatkan diri dengan pemahaman dan apa yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, karena keberkahan itu ada bersama dengan para ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum, kata Rasulullah. Keberkahan itu ada pada orang-orang besar di antara kalian, yaitu para ulama. Kalau kita pengen keberkahan, dekat dengan para ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Iya. Dan sebagaimana dalam hadis Ubadah ibnu Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham saghirana wa la ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, kemudian tidak merahmati anak mudanya, lalu tidak mengetahui hak para ulamanya, hak orang-orang alim, orang-orang yang berilmu di antaranya. Nah, ini para jamaah sekalian. Iya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan kepada ulama terkait dengan permasalahan agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Bahkan terkhusus dalam perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara kekinian, perkara-perkara yang baru terjadi, itu tidak boleh ada yang berbicara kecuali para ulama ahlul ijtihad. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai menegur para sahabat. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan, ketakutan, hal-hal yang baru terjadi, ada'u bih, apa yang dilakukan oleh manusia, mereka langsung menyebarkannya. Nah, inilah terkadang penyakit manusia pada hari ini. Kalau ada berita, langsung disebarkan, langsung di-share, langsung diposting di mana-mana, dalam keadaan dia tidak tahu berita itu benar atau tidak. Kalau perkara-perkara yang baru terjadi, hendaknya kita berhati-hati.
Ya, hendaknya kita punya adab. Makanya ada adab dalam menyampaikan dan menerima berita. Nah, itu harus diilmui. Jangan sampai ada berita baru kemudian langsung saja kita sebar dalam keadaan kita tidak tahu benar atau tidak itu. Nah, ini Allah tegur para sahabat. Ada ubih, mereka langsung sebarkan. Ini tidak selayaknya seperti itu. Yang harusnya bagaimana? Falau rudduhu ila rasul. Andaikan mereka kembalikan itu perkara kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amr di antara mereka. Kata ulama, ulil amr yang dimaksud di dalam ayat ini adalah para ulama. Andaikan mereka kembalikan kepada para ulama, la alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Niscaya orang-orang yang bisa mengambil istimbat hukum, memetik hukum di dalam perkara tersebut bisa melakukannya. Nah, ini harusnya kita kembali kepada para ulama rahimahumullahu taala di dalam perkara-perkara. Ya. Dan ini yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan juga ulama-ulama. Ya, telah berlalu kisahnya Abu Musa al-Asy'ari, ya kan? Ketika dia melihat penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, zikir jama'i. Nah, kemudian beliau tidak langsung bersikap. Beliau kembalikan kepada orang yang lebih senior daripada beliau, orang yang lebih alim daripada beliau, yaitu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kembalikan kepada yang lebih alim. Nah, ini sikap para sahabat Nabi. Dan juga kisahnya, ya, tatkala terjadi bid'ah pertama di Basrah, ya, yang dimunculkan oleh seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, ketika terjadi bid'ah pertama, ya, termasuk bid'ah pertama yang terjadi ketika itu, yaitu tentang masalah takdir, di mana orang ini mengatakan bahwa al-amru unuf, perkara itu terjadi, ya, terjadi begitu saja. Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Ini mengingkari ilmunya Allah. Maka dua orang tabi'in yang mulia yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, mereka datang, ya, ke Mekah untuk menjumpai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat masih banyak yang hidup tatkala itu. Nah, itu pun dalam sebagian riwayat mereka memilih di antara sahabat itu. Ya, kalau kita ketemu dengan Ibnu Umar atau Abu Sa'id Al-Khudri atau, ya, disebutkan beberapa sahabat, dipilih di antara mereka yang memang ahli di dalam perkara agama. Dan Allah takdirkan mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Maka disampaikan hal tersebut kepada Abdullah ibnu Umar. Maka mendengarkan kesesatan seperti itu, Abdullah bin Umar langsung bersikap. Ya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'um minni. Apabila kau berjumpa dengan mereka itu, maka beritahukan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Andaikan mereka punya uang, punya harta sebesar gunung, ya, Uhud, hartanya tersebut lalu dia infakkan, niscaya Allah tidak terima sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sahabat seperti itu bersikap, ya, maka perkaranya mudah karena mereka, ya, orang yang memang dijadikan rujukan di masa itu. Nah, demikian kalau seorang kembali kepada para ulama, ya, kepada orang yang lebih berilmu. Nah, maka ini menunjukkan manhaj seseorang di dalam beragama. Ya, pertama, dia mengikatkan dirinya dengan para sahabat Nabi, berpegang kepada asarnya para sahabat, kemudian dia berjalan di atas agama ini dengan mengikatkan diri kepada para ulama rahimahumullah, orang-orang yang berilmu. Ya, mereka lah yang bertugas mengajari kalian agama, mengajarkan kita tuntunan agama yang dengannya akan lebih terang jalan kita di dalam beragama. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dari sini juga menunjukkan kepada kita haramnya, ya, taklid. Dan taklid ini dari perkara yang diharamkan di dalam Islam. Ya, walaupun para ulama merinci, ada taklid yang diharamkan di dalam agama dan ada juga taklid yang dibenarkan di dalam tuntunan agama. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, ulama sepakat bahwa kaum muslimin wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Itu sudah menjadi ittifakan, sudah menjadi kesepakatan para ulama. Nah, dan wajib bagi mereka
untuk mengembalikan segala permasalahan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Iya, dengan pemahaman salaf. Namun terkadang sebagian, kita lihat realitanya, ada sebagian orang yang mengharuskan umat Islam harus fanatik kepada salah satu dari pendapat-pendapat imam madhab misalnya, entah itu Hanafiyah, Malikiyah, atau Syafi'iyah, atau Hanabilah. Ya, bahkan ada yang mengharamkan pengambilan pendapat dari selain madhabnya. Nah, ini sudah jatuh dalam apa? Sikap taklid. Ya, dan ini dari perkara yang terlarang di dalam agama kita kalau sampai sudah berada dalam taraf seperti ini. Ya. Nah, sekarang apa taklid itu? Para ulama beragam dalam mendefinisikan apa itu taklid. Taklid, ya, kata Imam Al-Amudi rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Ihkam, al-amalu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin mulzimatin. Taklid itu, kata beliau, mengamalkan pendapat orang, ya, mengamalkan pendapat orang dengan tanpa ada hujjah atau argumen yang mewajibkan. Mengamalkan pendapat orang lain tanpa ada hujjah atau argumen yang mewajibkan untuk mengamalkan hal tersebut. Nah, mirip dengan itu ucapannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Raudatun Nadhir. Kata beliau bahwa taklid adalah qabulu qaulil ghairi min ghairi hujjah. Yang namanya taklid adalah menerima perkataan orang lain tanpa hujjah, menerima ucapan orang lain tanpa hujjah. Imam Subki, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, sebagaimana dalam kitab Jam'ul Jawami' disebutkan taklid adalah akhdul qauli min ghairi ma'rifati dalilih, mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Nah, tanpa mengetahui dalilnya. Ya, maka ini yang dimaksud dengan taklid. Ittiba man laisa hujjah bila hujjah. Ya, singkatnya seperti itu. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Yang bukan hujjah itu selain Rasulullah SAW bukan hujjah. Selain para sahabat Nabi SAW bukan hujjah. Kalau dia ikuti tanpa hujjah, maka itu taklid. Berbeda kalau dia ikuti orang lain dengan hujjah. Karena orang tersebut membacakan dalil, karena orang tersebut menyebutkan dalil, kita ikuti ucapannya, maka itu bukan taklid, tetapi itu apa? Mengikuti hujjah. Makanya orang tersebut bukan dilihat dari pangkatnya, gelarnya, dia doktorkah dia, LCMA kah dia, enggak. Tapi dilihat apa yang dia sampaikan. Ya. Unduru ila maqila wala tanduru ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Yang mengatakan boleh jadi dia adalah seorang doktor, seorang profesor, bergelar ini dan itu. Tetapi ketika ucapannya berseberangan dengan qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah, maka kita wajib menolak hal tersebut. Kapan kita tetap ikut? Loh, kenapa diikuti? Dia doktor, ustaz. Dia profesor. Dia sudah S3 ini. Nah, ini namanya taklid ini. Kalau dia berpendapat seperti itu, kalau dia mengatakan seperti itu. Beda kalau dia katakan, oh dia mengucapkan itu ada dalilnya. Iya. Dia berpendapat begitu, dalilnya seperti ini. Nah, itu bukan taklid namanya. Jadi harus bedakan taklid dan yang bukan taklid itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka taklid adalah perkara yang tercela. Ya, karena di dalam agama ini kita diperintahkan untuk ittiba. Kita diperintahkan untuk ittiba. Ittiba itu berbeda dengan taklid. Ittiba adalah mengikuti dalil. Sementara taklid tidak mengikuti dalil. Justru mengikuti orang yang bukan dalil tanpa dalil. Nah, itulah yang namanya taklid. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan taklid di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadakkarun. Ikutilah, kata Allah, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Qalilan ma tadakkarun. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, taklid-taklid yang diharamkan itu banyak bentuknya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, di antara taklid yang diharamkan,
taklidnya orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dulu, yaitu mengikuti nenek moyang, beragama dengan agama nenek moyang dan berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini taklid mereka. Taklidnya orang-orang musyrikin. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin itu, ayo ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Enggak, kami cuma mau ikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Orang-orang musyrikin. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetap ikut kepada nenek moyang mereka walaupun setan telah menyuruh mereka ke dalam siksa api neraka yang menyala-nyala? Apakah mereka tetap ikut nenek moyang kalau seperti itu? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka beragama dengan cara beragama nenek moyang itu taklid. Ya. Dan itu agamanya orang musyrikin. Nah, dan di zaman ini bukan tidak ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tatkala ditegur kesalahannya, ya, bid'ahnya perbuatannya, salahnya perbuatannya, ini tidak boleh. Apa katanya? Lah ini kan dari dulu kita seperti ini. Orang-orang tua kita dulu kan ya seperti ini. Nah, itu namanya taklid. Dan itu cara beragamanya orang-orang musyrikin. Iya, itu taklid yang diharamkan. Kemudian taklid yang diharamkan berikutnya, taklid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya dalam agama. Taklid kepada orang yang kita tidak tahu dia ini ahli beragama atau tidak. Sekedar lihat, oh cara dia beragama, cara dia sholat begitu, saya mau ikut deh. Kayaknya lebih asik kalau begitu caranya. Nah, dalam keadaan dia tidak tahu siapa orang yang dia ikuti ini. Ya kan? Nah, terkadang sebagian orang begitu kan, dia lihat cara temannya mungkin atau orang sholat begini, dia ikut juga begitu. Dia tidak tahu ini orang ahli kah atau tidak ini. Nah, itu namanya taklid. Dan Allah sebutkan taklid yang semacam ini, ia dilarang di dalam agama dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berhenti mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari taklid yang diharamkan. Kita taklid ikut-ikutan kepada orang yang kita tidak tahu ahli dalam beragama atau tidak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita itu boleh taklid ikut kepada orang yang kita tahu dia ahli dalam agama. Itu pun dengan catatan dia mengucapkan hal tersebut dengan dalil. Ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengucapkan dalil, siapapun dia, apapun gelarnya, dari manapun lulusannya, tapi kalau dia tidak berucap dengan dalil, tidak ada kaul sahabatnya, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Nah, ini prinsip dalam beragama. Sehingga tidak ada kita itu menyuruhkan kepada pengikut-pengikut kita untuk ayo taklid sama saya, ayo ikut-ikutan aja sama. Nggak ada seperti itu. Beragama bukan seperti itu caranya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda sekali dengan manhaj orang-orang yang di luar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya, mereka mengajak kepada pemikiran ustadznya, mengajak kepada pemikiran kiainya, mengajak ke pemikiran kepada pemimpinnya. Ikuti ini. Jangan menyimpang dari sini. Kenapa? Loh, ini sudah keputusan kelompok kita, tidak bisa dibantah sudah. Subhanallah. Jadi seakan-akan menempatkan keputusan kelompoknya itu seperti wahyu yang harus diikuti. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh keluar darinya. Nah, ini sudah keputusan kita ini. Nah, sudah kesepakatan kita. Kesepakatan siapa? Kesepakatan kelompok kita. Subhanallah. Nah, inilah ciri-ciri hizbiyah seperti ini. Ciri-ciri apa? Hizbiyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk taklid yang diharamkan, yaitu taklid setelah kita mengetahui dalil yang menyelisih pendapat orang yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya ya kita tahu dalilnya begini, kemudian ada orang yang mungkin kita agungkan, pendapatnya berbeda. Saya ikuti itu deh. Nah, saya mau ikuti itu. Kenapa? Oh, dia kayaknya lebih bagus anunya, orangnya. Nah, lebih ganteng orangnya itu. Iya. Saya tinggalkan ini. Padahal dia sudah tahu dalilnya.
Ya, hanya dikarenakan dia lebih tertarik, hatinya lebih tersentuh dengan orang itu. Tidak tersentuh dia dengan dalilnya, tapi tersentuh dengan ucapan orang. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan taklid model seperti ini dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah sama Allah, taatlah sama Rasul dan ulil amr di antara kalian, para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berlainan pendapat, berselisih pendapat dalam suatu urusan, apa perintah Allah? Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin terkadang kita dapati ucapan para ulama kita berbeda. Si A bilang begini, si B bilang begini. Mungkin sama-sama berada di atas sunnah, tetapi berbeda. Bagaimana caranya? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat di antara ucapan para ulama tersebut, mana yang lebih dekat kepada dalil. Nah, kalau kita mampu untuk melakukannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik ya, dan paling bagus akibat di belakangnya. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan dari bentuk-bentuk taklid ya yang diharamkan di dalam agama Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga dari bentuk taklid yang dilarang ya, orang awam mengamalkan pendapat orang awam semisal dengan dirinya. Nah, orang awam berdalil dengan orang awam juga. Sama-sama bodoh, ya berdalilkan dengan orang bodoh juga. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus dia lihat kepada orang yang berilmu. Nah, ya. Nah, ini yang seperti ini tidak dibenarkan. Dan juga termasuk taklid ya yang dilarang tatkala mengambil hukum-hukum syariat dari seorang imam atau seorang guru ya yang dia menganggapnya seperti nas di dalam agama, wajib untuk diikuti. Tidak boleh. Ini kalau misalnya dia punya seorang ulama misalnya yang dia agungkan, yang dia besarkan, walaupun ulama tersebut ya dikenal sebagai ulama ahlus sunnati wal jamaah, tetapi kalau dia hanya ikut kepada fatwanya, itu saja. Apa yang menyelisih dari fatwanya, ada fatwa ulama yang lain, saya mau terima fatwa syekh ini saja, itu taklid namanya. Karena ada orang yang seperti ini, ya, ketika ada ucapan ulama, ya, salah seorang ulama, itu saja yang dia ikuti, yang lainnya dia tidak mau terima. Ya, kenapa? Oh, ini syekh ini yang paling kuat ini anunya ini. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Itu taklid namanya. Ya, kita ambil ucapan para ulama kita. Para ulama kita bukan 1-2 orang saja. Para ulama kita banyak. Walhamdulillah. Baik yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Yaman, dan baik yang ada di Mesir, banyak para ulama kita ya rahimahumullahu taala, dan yang hidup di antara mereka sangat banyak pada hari ini. Walhamdulillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita terkadang dapati ya perkataan para ulama ya terkait dengan masalah taklid yang tidak tercela. Ya seperti taklidnya orang-orang awam. Ya, mereka wajib untuk taklid memang. Ya, karena mereka tidak punya perangkat untuk memahami agama ini dengan baik. Tapi ingat, ulama menegaskan bahwa orang awam dia wajib taklidnya kepada siapa? Bukan kepada orang awam semisalnya, tapi taklidnya kepada ulama yang jelas berada di atas sunnah, tuntunan agama, dia ikuti. Nah, itu namanya taklid, tapi taklid yang tidak tercela, yang seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, sama seperti misalnya kita tidak tahu hukum dalam perkara agama, kemudian tanya sama ustadz, ustadz memberikan jawaban, kita ikuti jawabannya. Taklid tidak seperti ini? Taklid juga itu, tetapi taklidnya tidak tercela. Memang wajib dia taklid. Kepada siapa lagi dia mau bertanya? Ya kan? Ya, selama ya ustadz yang dia tanya itu adalah ustadz yang memang berada di atas sunnah. Nah, jangan dia bertanya kepada sembarang orang juga, jangan. Ya.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama ya menyebutkan ya, dari perkara-perkara taklid tersebut ya, dari hal-hal yang diharamkan ya, dan taklid yang diharamkan itu sangat banyak. Nah, dicontohkan oleh para ulama rahimahumullahu taala ya, dari apa yang tadi kita jelaskan itu insyaallah taala sudah mencukupi sebagai pegangan bagi kita tentang memahami apa itu taklid. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini mengingatkan kita tentang perkara taklid. Ya, nah dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu ya tatkala belajar dan mengambil urusan agama, hendaknya dia selektif di dalam kepada siapa dia berguru. Kepada siapa dia berguru. Nah, jangan sampai dia keliru, jangan sampai dia menyesal di kemudian hari. Nah, termasuk dari penyesalan orang-orang nanti pada hari kiamat, tatkala dia menjadikan seseorang sebagai tauladannya yang dia ikuti. Iya, yang dia belajar kepadanya. Menyesal tatkala dia salah dalam mengambil seorang guru yang dia jadikan tempat untuk belajar agama, dalam keadaan gurunya tersebut menyimpang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma ya'addu dhalimu ala yadayh, hari tatkala orang zalim menggigit kedua jarinya, ya, menyesal dia, yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, lalu dia mengatakan, duhai sekiranya dahulu di dunia aku menjadikan jalanku sesuai dengan jalannya Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku. Dia menyesal dulu, ya, dia menjadikan si fulan ini teman dekatnya, kekasihnya, yang dia mengambil darinya. Dia menyesal. Laqad adallani ani dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah. Ba'da idja'ani, padahal peringatan itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Syaitan itu tidak mau menolong manusia. Dan sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, diantaranya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil agamamu, jangan kepada sembarang orang. Nah, dan Nabi mengingatkan di sana ada dai-dai penyesat, dai dia tetapi menyesatkan manusia. Nauzubillahi min dzalik. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, ada ya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang memperdayakan. Yusaddaqu fihal kadhib, orang dusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fihas shadiq, orang jujur dianggap dusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang berkhianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah dianggap khianat. Terbalik, zaman sudah terbalik. Wa yantiqu fihar ruwaibidah. Lebih parahnya lagi, si Ruwaibidah berbicara. Siapa Ruwaibidah itu? Wa mar Ruwaibidah qala as-safih yatakallamu fi amril ammah, orang bodoh tetapi dia sok mau berbicara tentang urusan umat. Nah, banyak yang seperti ini. Dia tidak tahu ilmu agama tetapi memposisikan dirinya seakan-akan paling tahu urusan agama. Nah, orang itu dia boleh kita ambil ilmu darinya kalau memenuhi 4 syarat. Kalau memenuhi 4 syarat. Kalau terpenuhi 4 ini, ambil ilmu darinya. Yang pertama, akidahnya lurus. Dia punya akidah yang lurus. Kalau akidahnya amburadul, dia meyakini Allah itu di mana-mana, Allah itu tidak di atas arsy, nah ini bermasalah akidahnya ini. Atau dia mentakwil sifat-sifat Allah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau mentafwidnya, nah ini bermasalah akidahnya ini. Jangan ambil dari orang yang seperti ini. Yang kedua, manhajnya selamat. Manhajnya selamat. Dia punya manhaj yang lurus, bukan manhaj yang gado-gado, semuanya dicampur. Yang bukan ahlu sunnah tidak masalah juga, ayo ikut-ikut sama-sama, campur semua, bersatu kita. Ini manhaj apa ini yang seperti ini? Yang namanya ahlu sunnah itu mereka punya tamayus, harus beda dengan yang lain. Tidak mungkin bisa disamakan dengan yang lainnya. Nah, ini prinsip, manhajnya harus selamat. Kemudian yang ketiga,
Orang yang kita bisa ambil ilmu darinya, dia memang dikenal sebagai dai yang mengajak manusia kepada kebaikan, suka menasihati umat. Nah, kalau dapat orang seperti ini, ambil ilmu darinya. Kemudian yang keempat, dia punya keahlian di dalam bidang ilmu yang dia sampaikan, yang dia dakwahkan. Ini 4 syarat orang yang kita ambil ilmu darinya. Maka jangan sampai kita sembarang dalam menuntut ilmu. Ada sebagian orang punya prinsip apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ini batil, ini prinsip yang batil. Ambil baiknya, buang buruknya, seakan-akan hikmah tetapi menyesatkan. Ini kadarnya, bukan kadarnya kita itu. Itu kadarnya ulama yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita ini terkadang tidak tahu, bisa jadi yang kita anggap itu baik padahal itu buruk, ya kan? Nah, jangankan orang yang menyimpang, yang penyimpangannya masih kecil, yang sudah jauh penyimpangannya seperti orang-orang liberal dan orang-orang Syiah, itu berdalil juga, Pak. Berdalil juga mereka itu. Bahkan ketika mencela Aisyah radhiyallahu anha, pakai dalil juga mereka. Pakai dalil mencela Aisyah, pakai dalil dalam Quran lagi. Apa dalilnya? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Sapi betina kata orang Syiah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tafsirkan begitu. Jadi orang Syiah punya dalil juga. Nah, ini kalau kita tidak paham pendalilan, bisa tersesat, bisa ikut-ikut juga. Ambil baiknya, buang buruknya. Baik juga itu nanti dipandang. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Maka ya hendaknya kita punya prinsip manhaj di dalam beragama. Naam, kita pegang hal tersebut agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jalan itu lurus, jalan itu sudah ada, tapaki dia, ya, dan jangan pernah kita menengok ke kanan dan ke kiri. Jangan pernah kita melihat kepada yang lainnya sehingga kita bisa tersesat. Wal iyadu billah. Demikian para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat bagi kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.